sendirian. Wanita tidak memandang fisik adalah bullshit. Kalimat itu muncul dalam sebuah video short YouTube yang kebetulan ditonton oleh Rama. Hatinya sangat setuju dengan kalimat itu. Tidak ada wanita yang tidak memandang fisik. Kalaupun ada, itu karena sang pria tajir melintir. Berulang kali hatinya dihujani kalimat-kalimat itu. Namanya Rama, lahir dan besar di sisi barat Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Sejak SMA dan merasakan ketertarikan pada lawan jenis, dia sangat menyesali pemberian nama itu. Entah apa yang ada di benak orang tuanya sehingga dirinya diberi nama semegah itu. Ya, itu terlalu megah baginya. Rama adalah nama yang seharusnya dimiliki oleh seorang cowok ganteng dan atletis. Paling tidak, itu yang ada di benaknya. Sedangkan dirinya sama sekali tidak berwajah ganteng dengan perut yang gendut serta kulit yang hitam legam. Intinya, sama sekali tidak menarik secara fisik. Bapak ibu telah salah memberiku nama, bisiknya dalam hati. Walaupun tentu saja dia tidak berani protes kepada bapak atau ibunya. Tiba-tiba dia teringat dengan candaan teman SD-nya ketika itu. Namamu seharusnya bukan Rama, tapi Hanoman, hahaha. Teman-temannya pun menertawakan candaan itu. Entah kenapa candaan yang terjadi bertahun-tahun lalu itu baru sekarang dirasakannya mengiris hati. Tapi mereka tentu tidak salah. Kulit hitam dan wajah jeleknya seharusnya lebih cocok dengan nama Hanoman, seekor kera dalam kisah Mahabharata atau Ramayana, tepatnya Ramalupa. Malam itu, seperti biasanya, Rama seakan mengutuk cermin kamarnya. Rasanya belum pernah sekalipun dia puas memandangi wajahnya di cermin, yang memang jauh dari kata tampan. Terkadang rasanya dia ingin menggugat Tuhan, mengapa dia diciptakan dengan wajah sejelek itu. Dan dia masih jomblo. Rasa tidak percaya diri adalah faktor utama yang membuatnya minder dan malu mendekati wanita secara serius. Salah satu hal yang sangat menyiksanya adalah setiap kali ketika dia bersama teman-teman cowoknya nongkrong dan kemudian ada yang menceritakan masalah cintanya. Cinta, cewek, pacar hanyalah sesuatu yang ada di alam mimpinya, yang terasa terlalu jauh dari jangkauan. Kali ini, hatinya benar-benar lebih tersiksa dari biasanya. Ada salah satu teman kampusnya bernama Sinta, mahasiswi asal Madiun yang kabar tentang kecantikannya dengan cepat menyebar ke seantero kampus. Selain cantik, Sinta terkenal pintar, lemah lembut dengan suara manja dan sulit ditaklukkan. Itu yang sangat santer didengarnya. Bahkan beberapa cowok teman sekos Rama pun mengakui hal itu dan menyerah mengejar-ngejar Sinta. Rama kemudian merasa benar-benar tidak tahu diri karena bermimpi tentang Sinta. Kalau semua teman kosnya dari yang paling tampan, paling pintar, serta anak orang paling kaya saja gagal, apalagi diriku, teriaknya dalam hati. Bagaikan pungguk merindukan bulan. Tiba-tiba peribahasa itu mampir di benaknya. Sebuah peribahasa tentang impian yang terlalu tinggi dan mustahil untuk terwujud. Besok aku siap mengantarmu, ucap Rudi memecahkan suasana. Rudi adalah teman Rama sejak semester 1. Rudi juga yang menurutnya menjadi sahabat terdekat dan paling dewasa. Ketika dia jadi bahan olok-olokan, Rudi yang selalu ada dan menguatkannya. Sejak seminggu yang lalu, Rudi dan Rama merencanakan sesuatu yang terdengar konyol di zaman serba modern ini. Ke dukun. Ya, ke dukun. Rudi adalah satu-satunya sahabat yang bisa mendengarkan semua keluh kesahnya. Minggu lalu, dengan sangat berat hati dan malu, Rama mengungkapkan perasaannya tentang Sinta ke Rudi. Sempat khawatir akan ditertawakan Rudi, ternyata dugaan itu salah besar. Rudi benar-benar memposisikan diri sebagai sahabat sejati. Pertama, dia sampaikan bahwa menaklukkan Sinta bukan pekerjaan mudah. Banyak cowok ganteng dan keren yang gagal melakukannya. Apalagi Rama sama sekali belum pernah menjalin hubungan dengan seorang cewek sama sekali. Persahabatan di antara mereka yang sangat kental membuat Rudi tahu banyak hal tentang kehidupan pribadi Rama. Rudi sudah berganti pacar 3 kali sampai putus dengan yang terakhir. Dan Rama masih setia dengan statusnya, jomblo akut. Aku punya ide bro, tapi tolong jangan ditertawakan ya, ucap Rudi ketika itu, di sebuah kafe di Jogja, di malam minggu yang mereka habiskan berdua, karena Rudi habis putus dari pacarnya.
Aku sih belum pernah, tapi ku dengar banyak sekali orang yang berhasil masalah cinta setelah minta tolong kepadanya. Lanjut Rudi. Maksudmu? Tanya Rama penasaran. Tetanggaku seorang dukun spesialis cinta. Ucapan itu sangat mengagetkan Rama. Tak disangkanya ide sekonyol itu keluar dari mulut sahabatnya. Hal itu tentu saja dianggap konyol oleh Rama, tapi Rudi berhasil mengubah pandangannya. Toh, nggak ada salahnya mencoba, ucap Rudi. Sempat cukup lama berdebat, mereka lalu tenggelam dalam pembicaraan dan rencana yang serius. Di kampungku di Sukabumi aku punya tetangga. Beda kampung sih, tapi masih sedesa denganku. Namanya Pak Asep. Dari kecil aku mendengar Pak Asep adalah seorang dukun. Tapi kalau nggak salah baru setahun lalu aku tahu kehebatannya. Waktu itu aku ke Bandung naik kereta. Ketika pulang aku sempat ngobrol dengan seseorang di stasiun. Kami ngobrol lama dan banyak hal. Ternyata dia adalah salah satu pasien Pak Asep. Dan dia menceritakan kehebatan-kehebatan Pak Asep yang selama ini aku nggak tahu. Katanya sih ramalan Pak Asep selalu akurat. Dan kalau ada barang-barang semacam jimat selalu manjur. Tapi ini katanya loh ya. Cuma dari caranya menjelaskan sepertinya dia tidak berbohong, ucap Rudi panjang lebar. Rama sempat beberapa kali memandang langit Jogja malam itu dengan tatapan kosong. Mengernyitkan dahi beberapa kali seperti berpikir serius. Lalu dia mengajukan pertanyaan ke Rudi. Gimana caranya ke sana? Terus kita bawa apa? Tanya Rama yang terlihat jelas mulai luluh dengan usulan Rudi. Aku yang akan mengantarmu sambil pulang kampung. Masalah bawa apa nanti aku tanya ke tetangga-tetanggaku. Toh yang aku tahu, kalau orang pintar semacam itu biasanya orang hanya membawa rokok atau gula, jelas Rudi. Rama memang seorang anak desa. Tetapi sejak kecil dia dan keluarganya tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal konyol semacam itu. Dan malam itu, Rama tenggelam dalam angan-angan liar yang serba tidak jelas. Rudi sedang ada acara malam itu dan tidak pulang ke kos. Besok pagi, mereka janjian berangkat bersama ke Sukabumi. Yang selalu berkelebat di benak Rama adalah kemustahilan. Dalam hati dia berpikir bahwa mustahil cewek secantik Sinta akan bisa ditaklukkan oleh laki-laki jelek seperti dirinya. Bahkan saking pesimisnya, hatinya berbisik bahwa dukun sesakti apapun tidak akan berhasil membantunya. Semua angan liar mengisi benaknya malam itu. Untuk sekedar bermimpi tentang sebuah keajaiban pun rasanya dia tidak berani. Lama sekali dia tenggelam dalam itu semua, sampai akhirnya dia berangkat ke alam tidur. Pagi mulai menyapa ketika Rama dikagetkan suara pintu kamarnya digedor. Bersama kesadaran yang mulai pulih, dia yakin itu adalah Rudi. Karena Rudi adalah satu-satunya yang membangunkannya dengan cara itu selama ini. Masih dengan rasa kantuk yang belum benar-benar hilang, Rama membuka pintu dan kemudian Rudi mengatakan bahwa Sukabumi sangat jauh. Jadi alangkah baiknya mereka segera berangkat agar tidak kemalaman di jalan. Rudi segera mandi dan dengan semangat 45 dia mulai membayangkan kemungkinan-kemungkinan indah tentang Sinta. Singkat cerita, mereka berdua berangkat ke Sukabumi. Mereka berboncengan dengan sepeda motor milik Rudi. Di jalan mereka beberapa kali singgah untuk istirahat sambil bercanda dan berkelakar tentang banyak hal. Beberapa kali Rama dengan agak ragu menanyakan tentang kemungkinan sang dukun bisa membantunya. Dan Rudi selalu menjawab dengan jawaban yang senada. Kita coba saja, siapa tahu ini berhasil. Hawa dingin agak menyengat menyelimuti mereka berdua ketika perjalanan hampir sampai. Maklum, malam sudah agak larut dan sepertinya hujan baru reda di sana. Rama sempat melihat jam tangannya, jam 9.20. Rudi akhirnya memutuskan untuk langsung ke Pak Asep karena dia sudah bilang ke ibunya akan pulang tapi sampai malam di Sukabumi. Toh, memang kebanyakan tamu-tamu Pak Asep selalu datang di malam hari. Entah kenapa, mungkin memang seperti itu dunia perdukunan. Menjelang sampai, Rudi mengajak Rama berhenti di sebuah warung kecil yang masih buka. Dia minta Rama membeli 2 kg gula dan rokok kretek 4 bungkus. Mereknya terserah, kata Rudi. Yang Rudi tahu, umumnya orang datang ke Pak Asep membawa itu. Seperti itulah yang pernah dia dengar. Rudi juga pernah mendengar bahwa profesi sebagai dukun bukanlah profesi yang benar-benar menguntungkan secara ekonomis. Justru salah satu tanda dukun yang hebat adalah yang tidak meminta biaya besar. Semakin besar biaya yang diminta dukun, semakin tidak manjurlah si dukun itu. Tapi itu semua hanya konon, yang beberapa kali dia dengar di masyarakat. Dan itu yang dia ceritakan kepada Rama. Rudi menghentikan sepeda motornya di sebuah rumah kecil dengan cat warna merah.
"Ini rumahnya," kata Rudi. "Oh iya, ngomong bahasa Indonesia aja. Pak Asep nggak terlalu tua dan selalu ngomong bahasa Indonesia dengan tamunya. Kecuali jika tamunya orang sekitar sini yang memang dari awal ngomong dengan bahasa Sunda." Rama cukup puas dengan penjelasan itu karena dari tadi itu yang sempat dikhawatirkannya. Dia sama sekali tidak bisa berbahasa Sunda. Rudi meminta Rama bersabar sejenak karena terlihat ada mobil berplat Jakarta yang juga parkir di halaman rumah Pak Asep. Rumah Pak Asep tidak terlalu besar, hanya halaman yang cukup luas, seperti banyak rumah di perkampungan. Mereka kemudian duduk di sebuah bangku panjang yang sepertinya memang disediakan untuk para tamu yang antri. Sekitar 15 menit berlalu dan terlihat seorang pria dengan pakaian rapi keluar dari rumah Pak Asep. Terlihat mereka berbincang-bincang sejenak di depan pintu. "Itu Pak Asep," ucap Rudi menunjuk ke seorang bapak yang terlihat berjabat tangan dengan tamunya. Ternyata Pak Asep belum terlalu tua. Perkiraan Rama umurnya sekitar 50-an atau lebih sedikit. Sama sekali tidak kelihatan sangat tua, membungkuk dan agak lusuh, kesan-kesan yang dari kemarin dia bayangkan. "Kamu tunggu di sini ya," ucap Rudi yang dijawab dengan anggukan oleh Rama. Rudi terlihat berbincang sejenak dengan Pak Asep. Tak lama kemudian dia pun kembali menjemput Rama. "Kita sudah bisa masuk, kebetulan tidak ada tamu lain." "Ayo masuk," kata Pak Asep sambil menjabat tangan Rama dengan ramah. Mereka bertiga kemudian duduk di lantai ruang tamu Pak Asep. Dengan karpet berwarna biru, sepertinya ruangan itu dirancang untuk menerima tamu dengan konsep lesehan. Ada cerek aluminium besar dan beberapa piring berisi gorengan. Sambil minum kopi ya, tangan Pak Asep kemudian menghidangkan 2 cangkir kopi kepada Rudi dan Rama. "Mas Rama kok jauh-jauh datang ke sini?" kata Pak Asep. Rudi terlihat terkejut. Kemudian dia berbisik ke telinga Rama, "Saya belum bilang namamu loh tadi." Rama pun terkejut juga kali ini. Tadinya dia berpikir Rudi telah memperkenalkan dirinya ketika pertama kali berbincang dengan Pak Asep. Rama hanya mengangguk dengan sopan. "Padahal di dekat rumahmu ada orang hebat loh. Dari rumahmu ke arah barat, kira-kira 1 kilo ada balai desa, lalu ada pertigaan ke selatan. Nggak jauh dari situ ada perempatan, belok ke kanan dan rumah ketiga sebelah kanan jalan." Kali ini Rama benar-benar tak kuasa menyembunyikan keterkejutan serta kekagumannya. Jangankan Pak Asep, Rudi pun belum pernah diajak ke rumahnya. Tapi penjelasan Pak Asep sangat rinci dan tepat. 1 kilo dari rumahnya memang ada balai desa dan setelah balai desa ada pertigaan. Sekitar 100 meter dari situ ada perempatan. Rama teringat cerita Rudi tentang kehebatan Pak Asep. "Ini orang benar-benar hebat," bisiknya dalam hati. Rudi terlihat hanya melongo mendengar penjelasan Pak Asep. Tentang kehebatan Pak Asep selama ini hanya didengarnya, tapi kali ini dia benar-benar menyaksikan sendiri hal itu. "Mas Rama ini hanya kurang pede aja. Padahal harusnya itu bisa dilatih. Mas Rama sudah cukup dewasa loh. 10 hari lagi umurnya sudah 19. What? Pak Asep bahkan tahu bahwa 10 hari lagi dia berulang tahun ke-19. Rama semakin tenggelam dalam kekaguman pada kehebatan Pak Asep. Sekaligus mulai terbayang wajah Sinta yang dia mulai percaya akan bisa ditaklukkannya. "Tapi jujur Mas Rama, jangan sedih ya," ucap Pak Asep kemudian terdiam beberapa saat. Rama dan Rudi serius menunggu kelanjutan kalimat itu. "Saat ini tidak ada satupun cewek yang menyukai Mas Rama." Kalimat itu sepertinya belum selesai. Rama sedikit terpukul dengan penjelasan itu, tapi segera kemudian hatinya tersadar bahwa hal itu sama sekali tidak mengejutkan. Selama ini memang dia tidak pernah dekat dengan siapapun dan tidak pernah berani mencoba mendekati siapapun. "Tapi tunggu dulu ya," Pak Asep kemudian masuk ke kamar. Rudi dan Rama kemudian terlibat dalam pembicaraan tentang kekaguman pada Pak Asep. Sekali lagi, Rudi mengatakan bahwa ini adalah pertama kali dia ke sini. Dia juga belum memperkenalkan Rama tadi ketika pertama kali bertemu Pak Asep. Rama pun manggut-manggut dan sebenarnya tanpa penjelasan Rudi pun dia yakin tentang kehebatan Pak Asep. Ucapannya tentang orang hebat yang tak jauh dari rumahnya sudah cukup membuktikan kehebatan penerawangan Pak Asep dengan penjelasan tentang lokasi yang sangat rinci dan tepat. Kedua sahabat itu semakin tenggelam dalam kekaguman pada Pak Asep. Tak lama kemudian Pak Asep keluar dari kamar dengan menggenggam sesuatu. "Maaf Mas Rama, ini sebentar lagi saya ada acara. Saya nggak ngusir loh ya. Pertama saya sampaikan itu gula nggak apa-apa ditinggal di sini. Kalau rokoknya kebanyakan, 2 saja. Yang 2 biar dibawa pulang Mas Rudi, kan bapaknya itu juga rokoknya."
Rudi dan Rama kembali terperangah. Mereka belum pernah mengatakan isi tas plastik warna hitam yang mereka bawa. Rudi pun tak pernah bercerita tentang bapaknya, apalagi tentang rokok kesukaannya. Dengan agak gemetar, Rama menyodorkan gula dan 2 bungkus rokok ke Pak Asep. Setelah mengucapkan terima kasih, Pak Asep sempat terdiam dan kemudian berkata sambil mengulurkan sesuatu yang dari tadi digenggamnya. Saya nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk. Tidak ada satupun yang menyukai Mas Rama kecuali Sinta. Rudi dan Rama terlihat saling pandang sesaat. Angan Rama menerawang liar. Bahkan nama Sinta pun belum pernah mereka ungkapkan kepada Pak Asep. Kekaguman Rama semakin meninggi dan tangannya terasa gemetar menerima bungkusan kecil dari Pak Asep. Ini jangan dibuka, taruh di saku celana sebelah kiri, perintah Pak Asep. Rama kemudian segera memasukkan bungkusan itu ke saku celana sebelah kiri. Kebetulan posisi duduknya yang dari tadi agak bersimpuh memang lebih memungkinkan tangannya untuk menaruhnya di saku sebelah kiri, walaupun dia lebih terbiasa mengantongi apapun di saku sebelah kanan. Maaf ya Mas Rudi dan Mas Rama, sekali lagi bukannya saya mengusir, tapi saya memang ada acara, ucap Pak Asep dengan senyum penuh wibawa. Dengan agak bergegas, Rudi dan Rama pun pamit pulang sambil berkali-kali mengucapkan terima kasih. Rumah itu sama sekali tidak terkesan mewah, bahkan sangat biasa. Tidak terlihat barang mewah apapun di sana. Terasnya sempit dan sangat biasa, dan tidak terlihat ada garasi mobil. Mungkin betul yang dikatakan Rudi bahwa dukun yang sebenarnya adalah yang tidak mengejar materi. Itu yang kembali muncul di ingatan Rama. Malam semakin larut dan mereka pun pulang ke rumah Rudi. Sang ibu segera menyambut kedatangan mereka. Ibunya sempat bilang bahwa bapak sudah tidur. Maklum sudah jam 11 malam. Setelah ngobrol ringan basa-basi, sang ibu menyuguhkan kopi. Maaf nak Rama, ibu nggak punya kue. Injih bu, terima kasih banyak, ini sudah lebih dari cukup, jawab Rama sangat sopan. Rama kemudian mendengar Rudi dan ibunya ngobrol ringan. Dia menceritakan bahwa Rama adalah teman kuliah dan kosnya di Jogja. Rama berasal dari Kediri, Jawa Timur dan ingin jalan-jalan ke Sukabumi. Ya udah, kalian ngobrol ya, ibu mau tidur, ucap sang ibu sambil melangkah masuk. Rudi dan Rama kemudian melanjutkan malam dengan duduk di teras rumah Rudi. Rumah itu juga tidak terlalu besar. Rasanya hampir sama besarnya dengan rumah Rama di Kediri. Halamannya pun cukup luas, mungkin cukup untuk parkir 3 atau 4 mobil. Dari rumah Pak Asep pun tidak terlalu jauh, hanya butuh sekitar 3 atau 4 menit perjalanan tadi. Kemudian kedua sahabat itu tenggelam dalam canda dan obrolan tentang banyak hal. Tentang kenangan-kenangan masa kecil yang ternyata secara umum mirip, tentang rencana-rencana masa depan dan juga tentang sepak bola. Hal yang kebetulan digemari oleh keduanya. Rama kemudian teringat awal kedekatannya dengan Rudi karena mereka mengemari klub sepak bola yang sama, yaitu Manchester United di Inggris. Ketika malam semakin larut, topik obrolan berganti ke Sinta dan Pak Asep. Kekaguman tentang Pak Asep pun mencuat kembali. Menurut Rudi, Pak Asep cukup terkenal di daerah situ, tapi kebanyakan tamunya dari jauh, rata-rata dari Jakarta. Rama kemudian teringat mobil berplat Jakarta milik tamu Pak Asep sebelum mereka datang. Kemudian, Rudi berusaha menguatkan Rama. Kamu jalani aja bro, tapi jangan terlalu berlebihan meyakini Pak Asep. Semua dari Yang Maha Kuasa. Kalaupun ini berhasil, anggap aja Pak Asep membantu dalam doa, ucap Rudi yang disetujui oleh Rama. Rama kemudian bercerita dia telah menulis sebuah surat untuk Sinta. Dia merasa tidak cukup percaya diri untuk mengatakannya secara langsung atau lewat telepon. Toh, dia juga tidak punya nomor telepon atau WA-nya Sinta. Aku ingin mencari waktu yang tepat untuk memberikannya, ucap Rama tanpa mengatakan apa isi suratnya. Yang penting kamu pede dan jangan sampai menyuruh orang lain. Kesannya kamu cowok penakut. Saran Rudi yang kali ini juga disetujui Rama. Tidak ada yang luar biasa malam itu. Tidak ada kejadian-kejadian aneh dan malam semakin larut. Setelah obrolan yang cukup panjang, mereka pun sepakat untuk tidur. Mereka berdua masuk ke kamar Rudi yang juga tidak terlalu luas. Kasurnya cukup lebar dan bisa dipakai mereka berdua. Sebelum tidur, Rama berganti celana pendek dan menggantung celana panjangnya di belakang pintu kamar Rudi. Dia merasakan ada sesuatu yang jatuh. Ternyata bungkusan kecil dari Pak Asep. Dengan segera, Rama memasukkan kembali bungkusan itu di saku celana sebelah kanan. Kali ini dia tidak ingat tentang permintaan Pak Asep untuk menyimpannya di saku sebelah kiri. Untung ini gak hilang, bisiknya dalam hati.
Perjalanan Jogja Sukabumi yang sangat menyita tenaga sepertinya membuat mereka sangat kelelahan. Tak lama setelah masuk kamar, Rudi pun terlihat sangat lelap tertidur. Rama merasa sulit tidur, angannya menerawang jauh dan liar. Ingatan tentang kehebatan Pak Asep kembali muncul. Sekaligus itu menambah keyakinannya bahwa usahanya kali ini akan berhasil. Terbayang indah dia bergandengan tangan dengan Sinta, cewek idola yang gagal ditaklukkan oleh cowok-cowok papan atas di kampusnya. Rama yang jelek, Rama yang seharusnya bernama Hanoman, berhasil menaklukkan Sinta. Kalimat itu menari-nari di benaknya dan membuat dirinya tersenyum-senyum lucu. Setelah cukup lama bergelut dengan angan-angan liarnya, Rama pun tertidur. Keletihan mengirimnya ke alam tidur dengan penuh lelap. Dinginnya malam Sukabumi membuatnya merasa nyaman bersembunyi di balik selimut hingga pagi pun tiba. Setelah mandi, mereka pun sarapan di ruang makan. Rama, Rudi, ibu dan bapaknya. Mereka ngobrol tentang banyak hal, tentang Rudi yang anak bungsu, kedua kakaknya sudah berkeluarga dan tinggal di Bandung, serta bertukar cerita tentang kondisi kampung. Rama tiba-tiba teringat orang tuanya di rumah. Situasinya mirip. Mereka sering makan bersama di ruang makan yang sederhana. Secara umum, kondisi keluarganya juga tidak jauh berbeda. Dia juga anak bungsu dan kedua kakaknya sudah berkeluarga dan tinggal di Surabaya. Mungkin banyaknya kesamaan latar belakang yang membuat persahabatannya dengan Rudi menjadi sangat kuat. Hari itu hari Minggu, dan Rudi berkata bahwa bapaknya akan berangkat ke sawah sesuai kebiasaannya setiap hari Minggu. Bapaknya adalah seorang pegawai negeri dan selalu mengisi waktu liburnya ke sawah yang luasnya tidak seberapa. Satu lagi kemiripan keluarga Rudi dan keluarganya. Sama-sama anak seorang pegawai negeri, Rama tersenyum ringan, membayangkan bapaknya juga ke sawah hari ini. Waktu kembali berjalan dan mereka berdua pamit untuk segera kembali ke Jogja karena besok harus masuk kuliah. Setelah Rama berkali-kali mengucapkan terima kasih ke orang tua Rudi, mereka berdua pun memulai perjalanan ke Jogja. Hati Rama berbunga-bunga sepanjang perjalanan. Bayangan tentang Sinta menari-nari di benaknya. Semua obrolan dengan Rudi terasa indah, tentang apapun, walaupun hatinya fokus ke satu hal, Sinta. Tiba-tiba dia teringat jelas ucapan Pak Asep bahwa tidak ada satupun yang menyukainya kecuali Sinta. Kalimat itu terdengar begitu istimewa dan lebih dari cukup untuk membuat hatinya sangat bahagia. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di Jogja setelah beberapa kali singgah di tengah perjalanan. Karena keletihan setelah perjalanan jauh, Rudi pun pamit untuk tidur dan segera menuju kamarnya. Kamar Rudi tidak terlalu jauh dari kamar Rama. Di tempat kos yang cukup besar itu, kamar mereka hanya terpisah dua kamar, yaitu kamar Abdur dan Rehan, dua mahasiswa asal Sulawesi. Rudi pun melangkah ke kamarnya dengan hati yang masih berbunga-bunga. Kali ini dia sangat berhati-hati menggantung celana panjangnya agar bungkusan dari Pak Asep tidak terjatuh lagi. Kalimat Pak Asep kembali terngiang-ngiang di kepalanya. Taruh bungkusan ini di saku sebelah kiri, tidak ada satupun yang menyukai Mas Rama kecuali Sinta, serta senyum Pak Asep yang penuh wibawa benar-benar mengisi semua ruang di kepalanya. Rudi kemudian membuka lemari kecilnya. Di bawah tumpukan baju, dia menyimpan selembar kertas yang berisi curahan hatinya. Perlahan dan hati-hati dia membaca kembali surat yang besok sore rencana dia berikan ke Sinta. Sinta, maaf kalau aku lancang. Mungkin kamu gak tahu siapa aku. Aku bukan cowok-cowok keren yang selama ini banyak mengejarmu. Aku hanya cowok desa yang miskin. Aku hanya ingin lewat surat ini menyampaikan perasaanku. Kamu adalah wanita yang selalu mengisi mimpi-mimpiku. Rama. Rama sempat tersenyum kecut membacanya. Dia merasa tulisan itu terlalu standar, jelek, dan tak mampu membuat yang lebih bagus dan puitis. Berbagai keraguan segera memenuhi benaknya. Tapi dia ingat satu hal, ada Pak Asep yang membantunya. Pak Asep yang sangat hebat, yang bahkan bisa menebak isi hati dan tanggal ulang tahunnya. Satu demi satu keraguan itu berguguran, berganti keyakinan bahwa dia akan menjadi cowok yang berhasil menaklukkan Sinta. Tiba-tiba dia punya ide, menambahkan nomor HP-nya di dalam surat tadi. Siapa tahu Sinta akan merespon, bisiknya dalam hati. Rasa berbunga-bunga, keyakinan hati, bayangan-bayangan indah berpadu dengan keletihan raganya, mengirimnya ke alam tidur. Sesaat setelah ekor matanya menangkap angka 119 di jam tangannya.
Angin berhembus dingin dan itu sangat dirasakan Rama. Tangannya spontan menarik selimut dan menenggelamkan diri di dalamnya. Sambil sedikit meregangkan badan, tangan kirinya berusaha meraba dan menggapai ujung kiri kasur yang entah kenapa tidak bisa tergapai. Tiba-tiba ada keanehan yang dirasakannya. Kasur kamarnya harusnya tidak sebesar ini. Rama segera membuka selimut dan dia merasa ada di suatu tempat yang sama sekali tidak dikenalnya. Perlahan mengumpulkan kesadaran, akhirnya dia yakin dia ada di sebuah kamar hotel yang luas. Hanya ada satu kasur dan itu adalah yang sedang dipakainya. Tapi ukurannya jauh lebih besar dari kasur di kamarnya. Rasanya cukup untuk 3 atau 4 orang tidur di sana. Tatapannya perlahan mulai mengitari semua arah mata angin. Sunyi, bahkan terasa tiba-tiba mencekam. Dari jauh terdengar suara guntur dan hembusan angin yang makin lama makin menguat. Tak terasa keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Di titik ini dia sadar, dia sedang berada di tempat yang benar-benar baru. Rama berusaha mempertajam pendengarannya. Suara guntur mulai melemah, tetapi suara hembusan angin terasa semakin kuat. Dia tiba-tiba teringat kuatnya hembusan angin seperti ini pernah dirasakannya ketika camping di salah satu tempat di pantai Laut Selatan. Hembusan angin perlahan berubah menjadi harmoni nada yang sangat indah. Sekilas seperti suara alunan gamelan dalam orkestra yang megah. Dan kemudian, pelan namun sangat jelas, terdengar suara langkah kaki mendekat. Ketakutan yang amat sangat menggiring pikirannya sampai pada keyakinan bahwa langkah kaki itu sedang menuju ke kamarnya. Tak lama kemudian, terdengar pintu kamarnya didorong dan terbuka. Ya, dia semakin yakin ini adalah sebuah kamar hotel. Tapi entah dia sedang berada di mana. Sosok berbaju putih itu entah siapa dan dengan langkah pelan namun pasti mendekatinya. Naluri Rama menuntun tangannya meraba tembok dan tiba-tiba dia menemukan saklar yang segera ditekannya. Lampu kamar pun menyala. Tatapan Rama langsung tertuju ke sosok itu. Seorang wanita berparas sangat cantik. Sepanjang ingatannya belum pernah dia bertemu wanita secantik itu. "Halo sayang." Suara merdu itu kemudian meluncur dari bibir sang wanita. Entah kenapa tiba-tiba semua ketakutan Rama sirna dan berganti dengan suasana keakraban yang sangat cair. Sang wanita pun duduk di atas kasurnya dan memandang Rama. Lagi-lagi dengan senyum sangat manis yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Entah kekuatan dari mana, tiba-tiba Rama segera menyambut ularan tangan sang wanita. Mereka kemudian terlibat dalam adegan saling peluk. Kesadaran Rama entah berada di mana. Rasa takutnya tadi kini benar-benar sirna sama sekali. Ya, sama sekali. Rasanya mereka berdua sudah sangat akrab dan obrolan-obrolan ringan dengan lancar keluar dari mulutnya. "Aku sungguh merindukanmu," ucap sang wanita manja yang diikuti gerakan memeluk yang makin erat. Benak Rama kali ini dikuasai oleh nafsu kelelakian. Sudut matanya menangkap tangan kiri sang wanita meraba tembok dan sedetik kemudian menekan saklar. Ruangan pun kembali menjadi remang-remang. Hanya tersisa lampu dari kamar mandi hotel yang juga tidak terlalu terang. Dalam keremangan malam itu, Rama masih berhasil menangkap kecantikan sang wanita. Sangat, bahkan terlalu cantik. Suara guntur yang kembali menggelegar seakan menambah nafsunya semakin menderu. Tiba-tiba, mereka terlibat dalam adegan saling cium yang sangat panas. Entah setan apa yang menuntun, tangan Rama perlahan menyelinap di antara baju putih sang wanita. Dan tangan wanita pun seperti seirama melakukan hal yang sama. Detik demi detik berlalu syahdu dan panas. Desah demi desah terdengar lirih, kemudian agak mengeras dan semakin lama semakin erotis. Kelelakian Rama benar-benar tertantang. Dan entah siapa yang duluan, dalam keremangan malam itu, Rama bisa merasakan dengan sangat jelas bahwa keduanya kini tidak lagi ditutupi sehelai benang pun. Ya, benar-benar bulat. Gerakan demi gerakan terasa lambat dan sangat melenakan. Rama kini tidak lagi dituntun oleh hati dan pikiran. Hanya satu yang kali ini mengendalikannya. Naluri liar sebagai seorang laki-laki normal.
Dinginnya suasana mengantar mereka pada adegan bergulat yang makin panas. Desah demi desah menambah erotisnya suasana. Dan setelah melewati adegan-adegan itu, mereka berdua benar-benar melakukannya. Ya, mereka benar-benar telah melakukannya. Adegan paling panas itu beriring dengan syahdunya langkingan desah dari keduanya. Langkingan di puncak kenikmatan yang sulit digambarkan. Mereka pun terkulai lemas setelah bergulat penuh nafsu yang sangat meletihkan. Keletihan berbalut nafsu yang penuh kenikmatan. Mereka saling berpeluk bersama peluh yang membasahi sekujur tubuh dan tenggelam di dalam selimut yang sama. Rama seperti terkirim ke alam tidur dan tiba-tiba tersadar kembali, tapi masih di ruangan yang sama. Tangan kanannya berusaha menemukan saklar di tembok kamar dan segera menyalakan lampu. Wanita sangat cantik itu tertidur pulas dengan tangan masih memeluknya. Dengan perlahan dan sangat hati-hati, Rama berusaha membuka selimut. Terpampang indah tubuh itu di depan matanya. Kekaguman semakin mengisi pikirannya. Tiba-tiba, sang wanita terbangun. Dengan suara yang sangat manja, dia bergegas bangun dan memakai semua pakaiannya satu demi satu. Tapi, sang wanita terlihat sangat tertatih hanya untuk sekedar berdiri. Tatapan mata Rama tiba-tiba tertuju pada spray kasur yang terbuka. Terdapat noda merah di sana. Darah keperawanan, pekiknya dalam hati. Dengan anggun, sang wanita berjalan mendekatinya. Dengan ciuman mesra dia berbisik, "Aku sangat mencintaimu, Mas, tapi aku harus segera pulang." Tangan sang wanita kemudian mengulurkan selembar kertas dan dalam sekejap dia pun hilang. Rasa takut yang memuncak tiba-tiba menyelimuti Rama. Dia kini tersadar dia berada di tempat asing dan baru saja bersama wanita cantik yang juga sangat asing. Siapakah dia? Pertanyaan itu datang menghantam kesadarannya. Ingatannya kemudian berhasil terajut satu demi satu. Dia ingat tadi dia tidur di kamar kosnya yang sempit. Dia juga ingat kemarin dari Sukabumi dan bertemu Pak Asep. Dia ingat tentang Rudi, tentang Sinta, dan tentang semua kejadian di rumah Pak Asep. Tiba-tiba, secara khusus dia teringat kata-kata Pak Asep. Tidak ada yang menyukai Mas Rama kecuali Sinta. Kalimat itu yang berulang-ulang berputar di otaknya. Tapi siapa wanita tadi? Apa aku hanya bermimpi? Jika iya, kenapa aku di sini? Bukannya aku sudah sadar dan sudah terbangun dari mimpi? Pertanyaan-pertanyaan itu memborbardir otaknya. Tidak ada satupun jawaban yang berhasil ditemukannya. Sampai tiba-tiba dia teringat, wanita cantik tadi mengulurkan selembar kertas. Dengan penuh ketakutan yang amat sangat, perlahan dia membaca tulisan di kertas yang ternyata masih dipegangnya. "Mas Rama, aku sangat mencintaimu. Terima kasih atas semua yang kau berikan barusan. Aku benar-benar menikmatinya. Aku ingin kamu tahu betapa besarnya cintaku. Aku ingin kita bersama selamanya, Mas." Rama semakin ketakutan, tapi dia harus membacanya sampai selesai. "Aku sudah memberikan semuanya kepadamu, bahkan keperawananku." Rama tiba-tiba teringat noda merah di spray yang ternyata masih ada. Dan dia melanjutkan bacaannya. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Mas. Bahkan aku sudah bersumpah. Aku akan membunuhmu jika sampai terlintas di pikiranmu akan meninggalkanku. Hanya aku yang mencintaimu, Mas. Hanya aku. Kita memang ditakdirkan bersama. Tidakkah kamu sadar bahwa kita memang ditakdirkan bersama, Mas? Kisah cinta kita akan abadi, Mas. Kita ditakdirkan harus berpasangan. Dan tidakkah kamu sadar, namamu Rama dan namaku Sinta." Rama semakin ketakutan. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Pak Asep lagi. Tidak ada yang menyukai Mas Rama kecuali Sinta. Rama memukul-mukul kepalanya. Semua kejadian ini benar-benar membuatnya kalut. Apakah ini Sinta yang dimaksud Pak Asep? Pertanyaan itu terasa menghujam ulu hatinya. Pukulan-pukulan itu semakin keras ke kepalanya, dan Rama kemudian terbangun. Ya, kali ini benar-benar terbangun di dunia nyata. Keringat deras bercucuran dan naluri menuntunnya untuk segera menghidupkan lampu kamar. Tatapannya kemudian tertuju ke jam yang melingkar di tangan kirinya. Jelas sekali di sana angka 01.20. Rama
Rama ingat betul, angka terakhir yang dilihatnya sebelum tidur adalah 0119. Artinya, semua kejadian aneh itu hanya terjadi 1 menit. Rama semakin kalut, tiba-tiba dia ingin keluar. Dia ingin menghapus rasa takutnya dengan segera keluar kamar. Tangannya dengan cepat meraih celana panjang yang digantung di belakang pintu kamarnya. Celana yang dia pakai sejak kemarin, dari Jogja ke Sukabumi sampai kembali lagi ke Jogja. Tanpa terfikir mengunci kamarnya, mata Rama tertuju pada sebuah angkringan yang tidak jauh dari sana, hanya di seberang jalan. Dengan penuh ketakutan, Rama segera bergegas ke sana. Ingin rasanya dia minum kopi dan mengobrol dengan orang-orang di sana demi menghilangkan ketakutannya. Rama mempercepat langkah kakinya menyeberang jalan malam itu dan sebuah mobil putih menabraknya. Orang-orang segera berlari menghampirinya. Rama tak bergerak. Orang-orang segera mengangkatnya ke trotoar. Dalam kekacauan itu, ada yang mengusulkan mencari tahu identitasnya. Seseorang mencari-cari di celananya. Dia menemukan dompet berisi uang dan kartu mahasiswa di saku belakang, dan menemukan bungkusan kecil di saku celana depan sebelah kanan. Tamat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa semua mimpi seharusnya kita usahakan dengan segenap upaya perbaikan diri dan meminta kepada Yang Maha Kuasa, bukan kepada seorang dukun. Kami dari tim Titah Misteri, terima kasih. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.